Saat hari cerah seperti biasanya, bercanda ria tak ada rasa. Kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika One, two, three, four. Benda meledak, kami berubah seperti mimpi. Apa yang kita hadapi? Tenang kawan, ayo Walaupun peperangan di Eropa telah berakhir, tetapi karena semangat juang tentara Jepang masih tinggi mengakibatkan perang Pasifik terus berlangsung. Walaupun kota-kota penting di Jepang telah mengalami serangan bom dari sekutu, tetapi keadaan ini tidak menyebabkan tentara Jepang menyerah. Karena tidak sabar, akhirnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan akhirnya, dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang di Toa, Jepang mengalami kekalahan besar. Kaisar Hiroto pun datang terpaksa mengakui kekalahannya pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tersebut lalu tersebar ke seluruh dunia dan menghasilkan diketahui oleh pemuda. Dan pemuda yang pertama kali mengetahuinya adalah Sultan Syahir pada sore harinya. Lalu, pada sore itu juga, Sultan Syahir pergi untuk menemui Bung Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang mengembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Itu merupakan kabar yang bahagia bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan maksud tua tadi berbicara kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu, sedang sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti maksud Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengusulkan kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju usul Anda Tuhan, karena waktu inilah yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya mereka menunggu Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai ketua PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Apakah gubernurnya ada? Saya mau bicara. Ada, silakan masuk ke dalam. Ya, ada apa? Silakan duduk. Ada apa kalian mencari saya? Kami ingin secepatnya memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa kalian ingin secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak takut dengan militer Jepang yang ada di Indonesia? Yang jelas kami ingin secepatnya memproklamasikan Indonesia. Apa ini tidak tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita tentang Jepang yang menyerah kepada sekutu belum tentu benar. Jadi usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin bahwa berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut dengan PPKI. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan saja karena sudah malam. Sebelumnya kami ingin meminta maaf. Tidak apa, silakan. Kemudian para pemuda mengadakan rapat di belakang gedung bakteriologi dan memutuskan untuk mengamankan Bung Karno sekeluarga dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok karena tempat itu terpencil dan jauh dari lalu lintas utama. Lalu pada 16 Agustus, Bung Karno, Ibu Fatmawati, Guntur,
dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Sepertinya Bung Karno dan Bung Hatta tidak menerima usul kita tentang mempercepat proklamasi Indonesia. Betul. Bagaimana solusinya ini, Bung? Aku mempunyai saran. Bagaimana kalau mereka berdua diasingkan? Itu apa diasingkan? Agar mereka tidak terpengaruhi oleh golongan tua dan tentara Jepang. Oh, setuju. Diasingkan kemana, Bung? Saya punya saran. Lebih cocok ke tempat Rengas Dengklok dekat Karawang. Bagaimana? Setuju. Ya udah, ayo sekarang ayo. Dan hilangnya ketua pemimpin PPKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo karena merasa khawatir kepada ketua pemimpinnya. Ia mencari informasi. Akhirnya ia mengetahui bahwa Bung Karno, Bung Hatta berada di luar kota, yaitu Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin PETA dan pejuang pemuda tersebut untuk mengantarkannya ke Rengas Dengklok. Siapkah Anda mengantarkan saya menemui Bung Karno dan Hatta? Apa jaminan dari tersebut? Saya akan menjamin proklamasi yang diumumkan besok, tanggal 17 Agustus 1945. Ya, saya akan menjaminnya. Baik, saya akan mengantarkan Anda. Mereka ada di dalam sini. Ada apa kalian kesini? Bung, Jepang sudah menyerah secara resmi. Mengapa demikian? Karena kalian tidak hadir dalam rapat tersebut. Kita sekarang ke Jakarta untuk membuat teks proklamasi. Iya, ayo. Ayo. Akhirnya, mereka sepakat untuk kembali ke Jakarta malam itu juga. Dan malam itu juga, mereka mengumpulkan anggota PPKI dan pemimpin kelompok pemuda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Mereka melakukan pembicaraan di kediaman Laksamana Maeda. Menjelang dini hari, 3 orang pemimpin PKI merumuskan teks proklamasi di meja makan. Permisi. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Kami di sini ingin meminjam tempat untuk merencanakan teks proklamasi. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Laksamana Maeda sudah meminjamkan tempat untuk kami. Dengan senang hati, Pak Soekarno. Ya, alasan kami datang kemari adalah untuk menyusun naskah proklamasi. Apakah ada masukan dari pemuda-pemuda? Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Namun, tak sedikit yang berbalik menuju kediaman Bung Karno. Bendera telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, tiang bendera yang berasal dari bambu yang tumbuh di belakang rumah Bung Karno.
mikrofon yang hanya satu-satunya. Lalu, selain hadirin yang datang semalam juga, telah hadir tokoh lain seperti Dr. Bintaran Marto Atmojo, Ki Hajar Dewantoro, Otto Iskandar Dinata, Kiai Haji Mansur, dan yang lainnya pun telah hadir. Tepat pukul 10.00, Bung Karno dan Bung Hatta melaksanakan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Dengan suara jelas, Bung Karno membaca teks dengan didahului dengan suatu pidato, yaitu, Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara.